Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya di sini dari kelompok 12 untuk memaparkan makalah yang berjudul konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Baik, adapun arti ayat yang ke-9 ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila syarat untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun arti ayat yang ke-10 ialah, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya, maka kamu akan beruntung. Adapun ayat yang ke-11 ialah, apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau, Nabi Muhammad, yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan? Allah pemberi rezeki yang terbaik. Adapun bagian yang pertama, pandangan tokoh tafsir. Yang pertama Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hari Jumat disebut Jumu'ah karena berasal dari kata jamu yang berarti berkumpul. Hal ini disebabkan karena umat Islam berkumpul setiap 7 hari sekali di masjid besar untuk menunaikan sholat Jumat. Hari ini juga memiliki berbagai keutamaan, seperti diciptakannya Nabi Adam, dimasukkannya ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, serta ditetapkan hari kiamat pada hari Jumat. Dalam tafsirnya mengenai Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin untuk berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah kepadanya. Perintah fas'au dalam ayat ini bukan berarti berjalan cepat, tetapi menunjukkan makna bersegera dengan kesungguhan hati dan prioritas utama. Hal ini diperkuat dengan ayat lain dalam surah Al-Isra ayat 17 sampai 19. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Seruan azan dalam ayat ini merujuk pada azan kedua yang dikumandangkan setelah Rasulullah SAW duduk di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar azan hanya dikumandangkan sekali. Tetapi pada masa Utsman bin Affan, karena jumlah umat Islam bertambah banyak, maka ditambahkan azan kedua yang dikumandangkan di tempat tinggi bernama Az-Zawra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa setelah azan dikumandangkan, umat Islam dilarang untuk melakukan transaksi perdagangan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Menuju sholat Jumat, para ulama sepakat bahwa jual beli setelah azan kedua dikumandangkan, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai transaksi tanpa ijab kabul. Terkait dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah larangan jual beli selama azan Jumat, Allah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk kembali mencari rezeki setelah sholat Jumat selesai. Allah juga memberikan peringatan, yaitu, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Maksudnya adalah setiap aktivitas duniawi seorang muslim harus tetap mengingat Allah, tidak melupakannya, dan urusan ekonomi, dan dia akan beruntung. Yang kedua ialah Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengenai surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 yang menjelaskan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban sholat Jumat, larangan transaksi jual beli setelah azan, serta pentingnya mengutamakan ibadah dibandingkan transaksi ataupun duniawi. Adapun yang pertama, tafsir ayat 9, Al-Qurtubi menekankan bahwa perintah fas'au dalam ayat ini bukan berarti menuju sholat Jumat, bukan berlari menuju sholat Jumat, melainkan menunjukkan makna keseriusan dan kesungguhan dalam menghadiri ibadah Jumat.
Beliau menjelaskan bahwa meninggalkan jual beli bukan hanya sekedar aktivitas perdagangan, tetapi juga segala aktivitas duniawi yang dapat menghalangi seorang muslim dan menunaikan sholat Jumat. Menurut Al-Qurtubi, para ulama sepakat bahwa jual beli setelah azan kedua diharamkan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah transaksi yang dilakukan dalam kondisi darurat atau tanpa ijab kabul tetap sah atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut tetap sah, namun berdosa. Sementara yang lain mendapat bahwa transaksi tersebut batal dan tidak sah. Adapun tafsir ayat yang ke-10, yaitu dalam penafsiran ayat, apabila salat telah dilaksanakan maka berkorbanlah kamu, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah setelah menunaikan ibadah. Namun beliau menekankan bahwa dalam semua aktivitas duniawi seorang muslim harus tetap mengingat Allah. Pernyataan dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Menurut Al-Qurtubi menunjukkan bahwa keberkahan dalam rezeki dan kesuksesan dunia hanya dapat dicapai jika seseorang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya. Adapun tafsir ayat 11, yaitu Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai teguran bagi sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah Jumat ketika mereka melihat adanya rombongan dagang yang datang ke Madinah dengan membawa barang-barang yang mereka butuhkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa apa yang di sisinya lebih baik daripada kesibukan dunia seperti perdagangan dan hiburan. Beliau juga menafsirkan bahwa godaan duniawi seringkali menjadi ujian bagi manusia. Hal ini relevan dan dunia pendidikan, di mana seorang bisa saja tergoda oleh kesenangan dunia dan melupakan kewajiban untuk menuntut ilmu dan beribadah. Dan tafsirnya, Al-Qurtubi juga menambahkan bahwa larangan dalam ayat ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang meninggalkan khutbah Jumat, tetapi juga peringatan bagi siapa saja yang lebih mengutamakan dunia daripada ibadah secara umum. Adapun yang terakhir, kesimpulan penafsiran. Berdasarkan berbagai tafsir yang telah dikaji dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 mengajarkan keseimbangan antara kewajiban ibadah dan aktivitas duniawi. Ayat ini menegaskan bahwa yang pertama, sholat Jumat adalah kewajiban utama bagi umat Islam yang harus diutamakan di atas kegiatan duniawi seperti jual beli dan bisnis. Perintah ini menunjukkan pentingnya ketaatan dan menjalankan perintah Allah. Adapun yang kedua, larangan jual beli setelah azan kedua menunjukkan bahwa dalam kehidupan seorang muslim terdapat prioritas yang harus dijaga. Kehidupan dunia diatur tidak melalaikan kewajiban manusia ataupun yang lainnya. Adapun yang ketiga, setelah ibadah, Islam menginginkan umatnya kembali bekerja mencari karunia Allah. Ini membuktikan bahwa Islam bukan agama yang hanya berfokus pada aspek spiritual, tapi juga menghargai usaha duniawi. Dan yang terakhir, peringatan terhadap kecenderungan manusia untuk lebih tertarik pada kesenangan dunia seperti perdagangan dan hiburan yang dapat mengalihkan perhatian dari hal yang lebih utama, yaitu ibadah dan ilmu. Dari sudut pandang pendidikan Islam, ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim harus memiliki kesadaran akan prioritas dalam kehidupan. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu duniawi, tetapi juga bagaimana mengelola waktu, memprioritaskan kewajiban agama, dan tetap memiliki nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan. Adapun relasi ayat dengan pendidikan, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 memiliki keterkaitan erat dengan konsep pendidikan Islam yang mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, pendidikan disiplin dan ketaatan. Ayat ini mengajarkan pentingnya disiplin dan menjalankan kewajiban agama, seperti segera menghadiri sholat Jumat ketika azan dikumandangkan. Dalam pendidikan, disiplin adalah nilai yang sangat
penting baik dan belajar. Manajemen waktu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Setelah menunaikan ibadah, umat Islam dianjurkan untuk kembali berusaha mencari rezeki. Ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus mencakup ilmu dunia dan akhirat secara seimbang. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter spiritual yang kuat. Adapun yang ketiga, kesadaran dan prioritas. Dalam ayat ini umat Islam diingatkan agar tidak terlalu terpaku pada urusan dunia hingga mengabaikan ibadah. Hal ini relevan dan dunia pendidikan di masa pelajar dan mahasiswa seringkali dihadapkan pada godaan dunia seperti hiburan dan kesenangan sesaat. Pendidikan Islam harus membentuk individu yang menentukan prioritas dan mengutamakan nilai-nilai utama dalam kehidupan mereka. Adapun yang keempat, pendidikan karakter dan akhlak Islam. Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan akhlak yang baik. Ayat ini memberikan gambaran bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap perintah Allah, memiliki rasa tanggung jawab dan tidak mudah tergoda dan urusan dunia yang bersifat sementara. Dengan demikian, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 bukan hanya berbicara tentang kewajiban dalam sholat Jumat, tetapi juga memberikan prinsip dasar dalam pendidikan Islam, yaitu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat serta membentuk individu yang memiliki disiplin, tanggung jawab dan kesadaran struktural dalam kehidupannya. Mungkin demikianlah pemakalah dari saya kelompok 12. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.